Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 1, tumbuhan sahabatku. Pembelajaran ke-1. Dengan muatan terpadu bahasa Indonesia, IPA, dan IPS. Untuk pelajaran bahasa Indonesia, kita akan menentukan ide pokok dari setiap paragraf. Untuk IPA, kita akan mengamati bagian-bagian bunga dan kita akan mempelajari perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Untuk IPS, kita akan mempelajari tentang ASEAN. Untuk muatan bahasa Indonesia, kita akan belajar tentang ide pokok. Ide pokok atau gagasan utama atau gagasan pokok atau pikiran utama adalah ide yang disampaikan oleh penulis menjadi suatu pokok pembahasan dalam sebuah paragraf. Letak ide pokok. Ide pokok ada yang di awal paragraf disebut paragraf deduktif. Ada yang di akhir paragraf disebut paragraf induktif. Ada yang di awal dan di akhir paragraf disebut paragraf campuran. Langsung kita ambil contoh. Di sini ada teks bacaan, judulnya bagaimana jagung berkembang biak. Di sini terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5 paragraf. Sekarang kita tentukan ide pokok dari paragraf ke-1. Ide pokoknya yaitu jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Ini ide pokoknya ya, ide pokoknya ada di awal paragraf, maka disebut paragraf deduktif. Disebut paragraf deduktif. Selanjutnya kalian tentukan ide pokok di paragraf kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Selanjutnya untuk tugas bahasa Indonesia, silahkan kalian tuliskan ide pokok setiap paragraf dari bacaan bagaimana jagung berkembang biak. Tadi paragraf ke-1, ide pokoknya itu jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Selanjutnya kalian tentukan ide pokok di paragraf kedua, paragraf ketiga, paragraf keempat, dan paragraf kelima. Silakan ya, ini paragrafnya. Ini paragraf kedua, paragraf ketiga, paragraf keempat, ini paragraf kelima. Silahkan kalian tentukan ide pokoknya. Jika sudah, selanjutnya kita lanjutkan ke muatan. Untuk muatan IPA, silahkan kalian amati gambar bagian-bagian bunga berikut ini. Ini mahkota bunga. Ini kepala sari, tangkai sari, kemudian kepala putik, tangkai putik. Ini benang sari. Tadi benang sari itu terdiri dari kepala sari dan tangkai sari. Kemudian ini kelopak bunga, ini dasar bunga, ini tangkai bunga, dan ini bakal biji. Ya, ini bagian-bagian bunga, dan bunga adalah alat perkembangbiakan pada tumbuhan. Perkembangbiakan pada tumbuhan itu ada secara kawin atau secara generatif dan ada
perkembangbiakan secara vegetatif atau secara tidak kawin. Ya, pada perkembangbiakan generatif atau secara kawin terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan, yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putih, di mana benang sari ini menjadi sel kelamin jantan pada tumbuhan, dan kepala putih ini sebagai sel kelamin betina pada bunga. Penyerbukan itu terjadi jika benang sari melekat atau menempel pada putik, dan penyerbukan itu bisa dibantu oleh hewan seperti kupu-kupu, lebah. Ada juga dibantu dengan angin, ada juga yang dibantu oleh manusia. Kemudian setelah terjadi penyerbukan pada serbuk sari, tumbuh bulu serbuk sari yang menuju ke ruang bakal biji. Kemudian serbuk sari akan masuk ke ruang bakal biji melalui bulu serbuk sari. Di dalam ruang bakal biji terjadi pembuahan, yaitu peluburan serbuk sari. Serbuk sari itu tadi, benang sari itu yaitu sel kelamin jantan atau spermatozoid dengan kepala putik atau sel kelamin betina atau sel telur. Hasil dari pembuahan adalah zigot. Zigot nanti berkembang menjadi lembaga berkembang menjadi bakal biji berkembang menjadi biji dan bakal buah. Kemudian bakal buah berkembang menjadi daging buah. Itulah bagian-bagian bunga dan perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Tumbuhan yang berkembangbiak secara generatif antara lain padi, mangga, durian, dan jambu. Selanjutnya kita akan belajar muatan IPS, yaitu tentang ASEAN. Apa itu ASEAN? ASEAN adalah persatuan negara-negara se-Asia Tenggara. Jadi ASEAN itu persatuan negara-negara se-Asia Tenggara. Berikut adalah ke-10 negara ASEAN. Ini ya peta negara ASEAN dan benderanya. Ini peta negara Indonesia, ini benderanya bendera Indonesia. Kemudian anggota ASEAN itu ada 10 ya, Indonesia, Singapura, Malaysia, kemudian Brunei Darussalam, Filipina, Vietnam, Laos, Myanmar, Thailand, dan Kamboja. Ini ASEAN. ASEAN adalah sebuah organisasi internasional yang beranggotakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Ya, ASEAN itu adalah sebuah organisasi internasional yang beranggotakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Jadi negara-negaranya ya, disebutkan. Negara-negara ini bersatu karena adanya persamaan letak geografis dan kemiripan budaya. Letak geografisnya sama, yaitu terletak di Asia Tenggara, dan kemiripan budaya, budayanya hampir sama ya, budaya Melayu. Dan ada kepentingan yang sama dalam memajukan pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya, serta menjaga keamanan kawasan menjadi dasar pertimbangan para tokoh-tokoh dunia pendiri ASEAN pada tahun 1967. ASEAN berdiri atas dasar deklarasi Bangkok. Jadi ASEAN itu didirikan
pada tahun 1967 eh, di Bangkok ya, atas dasar adanya Deklarasi Bangkok. Tokoh-tokoh dari 5 negara yang terlibat dalam diskusi menjadi pencetus dan pendiri organisasi ini. Jadi pendiri ASEAN itu ada 5 negara ya, 5 negara yang menjadi anggota pertama ASEAN di tahun 1967 adalah Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina. Para utusan dari kelima negara tersebut yang sekaligus merupakan tokoh-tokoh pendiri ASEAN adalah Adam Malik dari Indonesia, Tun Abdul Razak dari Malaysia, Tanat Koman dari Thailand, Esta Jaratnam dari Singapura, dan Narciso Ramos dari Filipina. Itulah 5 negara dan 5 wakil yang menjadi pendiri ASEAN. ASEAN didirikan pada tahun 1967. ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967. Kerjasama ASEAN untuk memajukan kesejahteraan semua anggotanya. Kerjasamanya yaitu di bidang ekonomi, sosial budaya, serta politik dikembangkan demi kemajuan semua anggota. Adapun anggota ASEAN, 5 negara pendiri yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina yang bergabung pada tanggal 8 Agustus 1967. Kemudian Brunei Darussalam bergabung pada tanggal 7 Januari 1984. Vietnam bergabung pada tanggal 28 Juli 1995. Laos dan Myanmar bergabung pada tanggal 23 Juli 1997. Kamboja bergabung pada tanggal 30 April 1999. Di anggota ASEAN ada 10 negara ASEAN ya. Indonesia, Singapura, Kamboja, Thailand, Myanmar, Laos, Vietnam, Malaysia, Filipina, Brunei Darussalam. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Jangan lupa kerjakan tugasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.